Hadrati Rasulillah Sayyidina sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi thumma ila arwahi masyayikhina khususan ila ruhi mu'allifil kitab Hujjatul Islam al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa usulihi wa furi'an Allah yanfa'una bi asrari anwar wa nafa'atihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa habibina wa nuri qulubina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ikhlasan wa amalan walhiqna bi ibadikas salihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para hadirin, wabil khusus para orang tua kami dan juga DKM pengurus Masjid Baitur Rahman dan segenap hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini Allah masih selalu memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan langkah kaki kita untuk bisa istiqamah hadir di majelis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan berkat duduknya kita di tempat ini menjadi sebab keberkahan untuk kita semuanya, menjadi sebab keberkahan untuk keluarga kita di rumah, keberkahan untuk lingkungan kita, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah pernah kumpulkan kita di majelis ini, Allah kelak kumpulkan kita kembali nanti di surganya Allah bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah Masjid Nur Rahman yang dimuliakan Allah, kembali kita belajar dalam kajian kitab Bidayatul Hidayah bersama Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita sudah dalam pembahasan tentang taat. Jadi pada pembahasan sebelumnya al-Imam al-Ghazali rahimahullah menjelaskan tentang bahwasanya takwa itu ada yang zahir, ada yang batin. Jadi bidayah takwa, permulaan takwa orang sampai kepada Allah diawali dengan melakukan amaliyah lahirnya, pekerjaan zahir dari mulai yang wajib sampai yang sunnah. Nanti disempurnakan setelah itu dengan takwa secara batin, membersihkan hatinya, mengoreksi dirinya, menghilangkan sifat-sifat jelek pada dirinya. Itu setelah melakukan amaliyah zahirnya. Nah, di sini Imam Ghazali rahimahullah menjelaskan pertama kali tentang makna taat. Jadi amaliyah secara zahir dari mulai yang wajib sampai dengan yang sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala, nafa'anallahu bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini ila an qala al-qismul awwalu fit ta'ati. Bagian pertama di dalam ketaatan. Ya'lam, ketahuilah, anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu. Ketahuilah bahwasanya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ada yang berupa perintah wajib dan ada yang berupa kesunahan. Dan kita sudah tahu masing-masing dari definisinya. Kalau fardu ibadah wajib berarti sesuatu yang harus dikerjakan.
Ketika kita mengerjakan mendapatkan pahala dari Allah, ketika ditinggalkan maka mendapatkan dosa. Jadi harus dikerjakan, nggak boleh tidak dikerjakan. Adapun sunnah, artinya sunnah adalah kalau dikerjakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan maka tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi nanti menjadi catatan pentingnya adalah walaupun sunnah ini kalau ditinggalkan nggak dosa, jangan pernah kita meremehkan urusan sunnah. Ya, jadi ibadah taat kata Imam Ghazali ada yang fardu, ada yang sunnah. Yang fardu ini nggak boleh ditinggalkan, nggak bisa ditawar. Dan yang sunnah ini masih nggak apa-apa kalau ditinggalkan, tapi jangan disepelekan, karena nanti sangat besar keutamaannya. Kemudian Imam Ghazali mengibaratkan tentang fardu itu adalah fal fardu ra'sul mali wa huwa aslut tijarati wa bihi tahsulun najatu. Beliau mengibaratkan, mengumpamakan fardu itu kewajiban, ibadah wajib ibarat ra'sul mal, ibarat kalau orang berdagang modal utamanya. Wa huwa aslut tijarah, ini das pokoknya. Pokok orang pengen berdagang modalnya adalah punya uang, punya modal. Jadi orang kalau pengen dagang harus punya modal. Imam Ghazali mengibaratkan kewajiban ibadah wajib, ibadah fardu ibarat modal ketika orang pengen berdagang. Wa bihi tahsulun najah. Maka dengan kewajiban tersebutlah akan didapatkan keselamatan. Itu fardu. Ya, jadi modal utamanya. Adapun sunnah wa naflu wa ribahu wa bil fawzu bid darajat. Adapun sunnah itu adalah keuntungannya. Dengan sunnah maka nanti akan diperoleh derajat-derajat yang tinggi. Jadi di sini Imam Ghazali rahimahullah membagi ketaatan, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib ini diibaratkan sebagaimana modal ketika orang ingin berdagang. Sunnah diumpamakan seperti keuntungannya. Jadi ibarat orang berdagang, gak mungkin mendapatkan untung kalau gak punya modal. Masa iya ada orang mengatakan saya sudah dapat untung, dapat laba. Laba dari mana? Ya pokoknya dapat laba. Memang berdagang? Tidak, ya gak mungkin. Keuntungan datang kalau orang berdagang. Ada modal, diputar hartanya dia, didagangkan, diniagakan, nanti kemudian bisa mendapatkan keuntungan. Begitupun ibadah, artinya sunnah ini gak akan berarti kalau kita meninggalkan ibadah yang wajib. Ya, sholat duhanya banyak, tapi gak pernah subuhan, ya sama aja. Tahajudnya rajin dia, setiap malam istiqomah, bahkan dari mulai jam 1 sampai jam 3, 2 jam dia sholat malam terus, gak berhenti. Bacaannya panjang, Qur'annya dihabisin semuanya. Tapi ternyata setelah sholat tahajud dia tidur subuhnya bablas sampai terbit matahari. Ini sama aja. Jadi ibadah sunnahnya gak akan berarti kalau masih banyak meninggalkan ibadah wajib. Sodakohnya kenceng, jor-joran dia sodakohnya. Tapi ternyata ketika ingin mengeluarkan sodakoh wajib, yaitu zakatnya males-malesan, maka sia-sia semua sodakoh sunnahnya. Jadi artinya dahulukan dulu ibadah yang wajib. Jaga dulu kewajiban sholat 5 waktu, nanti kemudian sempurnakan dengan ibadah sunnah. Yang punya kewajiban zakat, utamakan membayar zakatnya, zakat wajibnya, sedekah wajib yaitu zakat. Setelah itu masih ada rezeki, sempurnakan dengan sedekah sunnahnya. Puasa Ramadan juga demikian. Ibadah puasa yang wajib Ramadan laksanakan dulu. Nanti di luar Ramadan kalau kita mampu sempat sempurnakan dengan puasa-puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, Asyura dan puasa sunnah yang lain. Jadi pokoknya nggak boleh meninggalkan ibadah wajib demi ibadah sunnah. Utamakan wajib dulu, kemudian baru ibadah sunnah. Dan tentunya pahala wajib tidak akan terkalahkan oleh pahala sunnah. Lebih besar mana pahalanya sholat subuh dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh? Ya jelas besaran pahala sholat subuh karena wajib. Lebih gede mana pahala puasa Ramadan dengan pahala puasa Arafah? Ya jelas gedean puasa Ramadan. Ya, ada orang walaupun misalnya orang sodakoh atau mengeluarkan zakat wajibnya. Zakat wajibnya dia nggak seberapa dikit, misalnya dia punya harta dikeluarkan 2,5%. Kemudian misalnya contoh setelah dihitung-hitung zakat wajibnya adalah hanya sekitar 5 juta. 5 juta ini lebih utama pahalanya ketimbang dia sedekah sunnah dengan 1M. Walaupun seakan-akan nominalnya gedean nang sedekah sunnah tadi, tapi karena ini sedekah wajib, zakat wajibnya, maka pahalanya mengalahkan yang sunnah.
Jadi jangan ditinggalkan urusan yang wajib. Dahulukan dulu yang wajib-wajib, baru setelah itu sempurnakan dengan kesunahan-kesunahan. Dengan fardu inilah, kata Imam Ghazali, tahsulun najah, orang bisa selamat. Orang pengen masuk surga, cukup tidak masuk neraka ya dengan melaksanakan ibadah wajib. Jadi misalnya ada orang seumur hidupnya dia nggak pernah meninggalkan kewajiban, nggak pernah meninggalkan yang haram, tapi dia nggak pernah menambah dengan ibadah sunnah. Pokoknya sholatnya wajib tok, dia sholat 5 waktu, nggak pernah sama sekali melaksanakan sholat sunnah. Puasanya pokoknya hanya Ramadan, nggak pernah puasa sunnah. Apakah selamat? Ya selamat, karena sudah melaksanakan yang wajib. Dan pernah ada seorang datang kepada baginda Nabi SAW, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita idza sholaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul harama a'adkhulul jannah. Ya Rasul, kalau misalnya aku sholatnya cuma sholat wajib saja yang 5 waktu, puasanya hanya puasa Ramadan saja, aku nggak nambah dari hal tersebut, aku nggak nambah lagi, aku hanya puasa wajib, sholat wajib, yang halal aku ambil, yang haram aku tinggalkan, apakah aku bisa masuk surga ya Rasulullah? Kata Nabi, na'am, iya, cukup demikian. Tapi kita pengennya punya cita-cita harus tinggi. Kita pengen kalau ke surga jangan dapat yang kelas bawah, tapi pengennya yang surga tertinggi. Itu disempurnakan dengan ibadah-ibadah yang sunnah tadi. Kalau cukup sekedar masuk surga, silahkan dengan yang wajib, insya Allah sudah aman, selamat. Tapi kita pengen lebih lagi, naik pangkat lagi, lebih tinggi surganya, itu dengan ibadah sunnah tadi. Kan beda kan fasilitas tentunya kalau surga yang bawah dengan surga yang paling tinggi. Kita di dunia aja kan beda. Kalau sudah beda kelas, maka beda fasilitas. Ya, kalau yang lebih mewah biasanya lebih banyak, lebih lengkap, lebih komplit, tersedia ini. Nah, kita kalau di surga ya jangan pilih yang bawah. Sebisa mungkin kita berupaya agar dapat surga paling tertinggi, surganya Nabi Muhammad SAW. Ini disempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah. Wa naflu warribuhu, dan ibadah sunnah ibarat keuntungan, ibarat laba, wabil fauzu bid darajat, maka dengan sunnahlah kita bisa naik pangkat kepada pangkat yang lebih tinggi. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaqulullahu tabaraka wa taala, Allah taala berfirman. Nabi Muhammad menyampaikan sebuah hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu hadis yang redaksinya dari Nabi sendiri, maknanya dari Allah. Jadi sebenarnya hadis Nabi pun walaupun bukan hadis qudsi ya semua datangnya dari Allah. Ya kan, misalnya Nabi mengatakan qala Rasulullah, yaitu dari Allah, bukan atas dasar hawa nafsunya Nabi. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah keluar ucapan atau perbuatan Nabi kecuali itu semua bimbingan dari Allah. Tapi ada yang berbeda yang disebut dengan hadis qudsi. Jadi Nabi ketika nyampaikan menggunakan kalimat yaqulullah, Allah berfirman. Bukan Quran tapi hadis. Tapi di situ Nabi mengatakan Allah berfirman. Apa firman Allah yang disampaikan oleh Nabi? Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimithli adai maftaradtu alaihim. Tidaklah orang-orang yang dekat dengan Allah, para kekasih Allah, mereka bisa mendapatkan kedudukan tersebut, dekat dengan Allah, dengan amalan yang melebihi amalan fardu. Artinya mereka bisa dekat ya karena ibadah fardu mereka. Jadi tidaklah para orang-orang yang dekat dengan Allah mereka bisa dekat dengan Allah kecuali dengan ibadah fardu yang mereka lakukan. Ya, jadi pertama kalau pengen dekat dengan Allah, pengen selamat tadi harus melaksanakan ibadah yang wajib, yang fardu. Kemudian wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili, dan senantiasa hambaku itu ada yang mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah. Jadi langkah pertama kalau pengen dekat dengan Allah, laksanakan yang wajib-wajib, sholatnya, puasanya, dan hal-hal kewajiban lainnya. Nanti kalau pengen lebih dekat lagi, tambah dengan ibadah sunnah. Semakin banyak sunnah, kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Hatta uhibbahu wa la yazal abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Ini berkat melakukan istiqamah,
mulazamah dengan ibadah sunnah, maka dapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta dengannya. Nah, kalau sudah Allah cinta dengan kita maka kita akan digolongkan sebagai kekasihnya Allah. Namanya waliullah. Jadi wali itu adalah orang yang dicintai oleh Allah, yang dekat dengan Allah. Bagaimana cara dapat maqam wilayah jadi wali? Dengan proses yang panjang, dari mulai ibadah wajib, lalu disempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah. Tapi ingat ini Bapak Ibu, jadi maqam wilayah itu adalah pemberian dari Allah Ta'ala, bukan sebuah maqam yang bisa digapai. Jadi artinya misalnya ada orang, saya pengen ibadah, pengen melaksanakan sunnah, apa tujuanmu? Pengen jadi wali, nggak bisa. Ada orang dia sudah beribadah bertahun-tahun, sunnah hilang, ternyata Allah nggak pilih, nggak jadi wali dia. Ada orang baru ibadahnya sebentar, ternyata Allah pilih, langsung terangkat menjadi walinya. Ini pilihan. Walaupun memang prosesnya biasanya lewat ibadah ini. Ya kan, ada yang langsung dipilih, ada yang lewat jalannya. Terkadang yang sudah melewat jalannya tidak dipilih oleh Allah, itu ada. Maka semuanya adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada seorang hamba yang kata Nabi, kata firman Allah, seorang hamba yang dia mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah sehingga menjadi kekasihku. Aku cinta dengannya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila aku sudah cinta dengannya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang digunakan untuk mendengarnya. Jadi maknanya Allah menjadi pendengar, maksudnya Allah akan menjaga pendengarannya dia. Ini jangan dimaknai secara zahirnya hadir, ya akhirnya nanti ngaco, akhirnya nggak ketemu. Allah akan menjadi pendengaran, enggak, maksudnya Allah akan menjaga pendengarannya dia. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku akan jaga pendengarannya, aku akan jaga penglihatannya, pandangan dia. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi. Aku akan jaga lisannya dia. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku akan jaga kedua tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku akan jaga kakinya. Ini dapat hifdzah, dapat penjagaan dari Allah. Ya, kalau nabi kan istilahnya namanya ismah. Mereka golongan orang-orang maksum. Ya, para nabi, para rasul, mereka mustahil melakukan perbuatan dosa. Gak mungkin, Nabi berbuat dosa itu gak mungkin, mustahil. Allah jaga mereka. Selainnya mereka tidak maksum. Kita gak maksum, para wali gak maksum. Tapi mereka para wali dapat penjagaan khusus dari Allah Ta'ala, karena Allah cinta dengan mereka. Jadi Allah arahkan pandangannya gak melihat kecuali kepada hal yang Allah ridhoi. Allah jaga telinganya sehingga tidak akan masuk kepada telinganya sesuatu kalam, ucapan-ucapan yang jelek. Allah jaga lisan dia sehingga tidak berucap kecuali kalimat-kalimat yang mulia. Begitu seterusnya. Allah jaga tangan dia, Allah jaga kakinya, sehingga walaupun para wali mereka gak maksum, tapi mereka juga lebih sedikit berbuat dosa ketimbang kita. Kalau kita kan dilepas, kita gak dapat ismah, kita gak dapat penjagaan karena bukan wali. Wali santri ya, wali murid. Tapi waliullah bukan. Yang dijaga ini waliullah, kekasihnya Allah Ta'ala. Ya, maka gak ada ceritanya wali kok misalnya minum khamar, wali kok nggak sholat, nggak ada. Itu bukan waliullah. Nah, itu wali setan ya. Kalau ada wali tapi meninggalkan kewajiban melakukan yang haram. Ya, ini. Jadi berkat apa? Berkat ibadah sunnah. Berkat ibadah sunnah naik pangkat sehingga menjadi kekasihnya Allah. Kalau sudah menjadi waliullah, maka semuanya akan dijaga, dari mulai pendengaran, penglihatan, tangannya, lisannya, kakinya, semua anggota tubuhnya selamat. Ini dapat maqam, ini yang kita cari. Ya. Kenapa kok kalau ditanya kenapa kok bisa menjadi sebab kemuliaan yang hebat sekali gara-gara ibadah sunnah. Orang gara-gara sunnah saya naik pangkat cepat. Ya karena sunnah ini kan perilakunya Rasulullah SAW. Karena kita ada ittiba, mutabah dengan Nabi. Dan Nabi adalah makhluk Allah yang paling Allah cintai, hamba kekasihnya Allah yang paling Allah cintai. Sehingga kalau kita ada keserupaan dengan Nabi, ngikutin caranya Nabi, kita pun akan dapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana Allah cinta dengan Nabi, kalau ada orang ikut dengan Nabi, dia pun akan dapat cinta dari Allah sebagaimana Allah cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi makanya jangan diremehkan urusan ibadah sunnah. Sunnah
Gak apa-apa kan, gak dosa. Oh, jangan diremehkan. Gara-gara sunnah kita bisa cepat naik pangkatnya. Ya. Ini apalagi zaman sekarang, zaman dimana orang sudah banyak lalai dari ibadah sunnah. Waktunya sekarang kita untuk bisa menghidupkan sunnah-sunnah lagi. Dan harus pede. Kita harus gak gengsi, gak malu, harus berani menampakkan syiar kita sebagai orang muslim, menampakkan sunnah Nabi. Ini loh sunnah Nabi. Jangan kalah dengan orang-orang yang akidahnya kadang gak sama dengan kita. Yang mereka yang gak sama dengan itu akidahnya, mereka sangat pede kalau sudah urusan menampakkan sunnah. Lah kita ini kadang minder-minder, berpakaian dengan gaya Nabi minder, makan dengan gaya Nabi gengsi. Ya, padahal kan makan dengan gaya Nabi hanya ringan-ringan. Dan ini kalau kita praktekkan, niat ada mutabah dengan Nabi kan dapat pahala. Makanya dapat pahala. Lagi jalan dapat pahala. Ke kamar mandi dapat pahala. Karena ada niat, walaupun secara zahirnya bukan ibadah. Ya kan, kita kan nggak bisa beribadah 24 jam, sholat terus, ngaji terus, ya nggak bisa. Ya, maka mensiasatinya agar kita sepanjang hari waktu kita penuh dengan ibadah itu tadi, amalia-amalia sehari-hari lakukan sesuai dengan petunjuk Nabi, sunnah Nabi, lalu diniatkan mutabaah dengan Nabi, ngikut dengan Nabi. Misalnya ada orang makan dengan tangan kanan kebetulan tanpa niat, ya nggak dapat sunnah. Ya, orang makan sambil duduk kebetulan nggak ada niat mutabah, ya nggak dapat sunnah juga. Maka kita niat ketika makan tangan kanan, ini saya lakukan karena ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Masuk kamar mandi kaki kiri, ini pernah dilakukan, dicontohkan oleh Nabi, sekarang saya ikut beliau, biar dapat kesunahannya. Sebagian para ulama mereka dikatakan ada yang tidak pengen makan semangka, bitif ya, sejenis semangka lah atau belewah lah. Mereka nggak mau makan. Kenapa? Karena belum pernah dengar bagaimana cara Nabi ketika makan. Padahal boleh, ya, buah yang boleh, tapi nggak mau. Maksudnya ini bukan menganggap haram, bukan, saking sudah hati dia sudah saking selalu ngikut dengan Nabi, sehingga dalam cara makan pun harus mirip dengan Nabi. Karena beliau belum pernah mendengar bagaimana Nabi ketika makan semangka atau belewah, maka beliau pun nggak mau makan semangka. Saking mutabahnya sangat luar biasa kepada Nabi. Ini namanya sunnah. Jadi sebenarnya orang kalau sudah di hatinya cinta dengan Nabi, nggak usah disuruh-suruh, nggak usah disuruh ayo sunnah nggak. Dengan sendirinya akan melakukan. Ya, itu para sahabat. Bagaimana para kaum solihin, mereka tanpa digerakkan sudah tergerak sendiri hati mereka melakukan ibadah sunnah. Mereka tidak melakukan sebuah hal dalam aktivitas mereka kecuali harus senantiasa ada kemiripan dengan kekasih mereka, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ini kelasnya kita, yang penting kita paksakanlah. Kalau mereka kan sudah puncaknya mahabbah mereka, cintanya dengan Nabi, sehingga otomatis tergerak dengan sendirinya melakukan ibadah sunnah. Nah, kita ini karena masih cinta dengan Nabi, masih level rendah, perlu dipaksa. Kita paksakan, pokoknya melakukan sunnah Nabi, makan sunnah Nabi, ketika tidur lakukan dengan sunnah Nabi. Ya, nggak usah gengsi makan dengan tangan, kok gengsi, jorok, nggak. Kadang kita juga sering mendengar, ya kan, budaya-budaya racun yang dihembuskan oleh orang di luar Islam. Makan kok pakai tangan, ini nggak modern, tidak keren, jorok. Padahal lebih jorok kan makan pakai sendok. Kalau kita makan pakai tangan kan ini tangan hanya masuk ke mulut sendiri. Tapi kalau sendok masuk ke mulut orang banyak. Iya, kalau misalnya makan sendok di rumah paling yang hanya dipakai oleh keluarga sendiri. Tapi kalau sudah makannya di tempat makan umum, di rumah makan, ini sendok satu bisa masuk ke mulutnya 100 orang itu. Walaupun dicuci, tetap aja artinya bekas mulutnya orang. Tapi tangan kita bekas mulut sendiri. Kalau pikir-pikir ternyata lebih kotoran makan nggak dengan tangan. Kan sama-sama dicuci, makan dengan sendok dicuci, tangan dengan tangan juga dicuci. Artinya sunnah Nabi nggak bisa dikalahkan oleh hal lain. Tetap yang pernah Nabi contohkan adalah yang terbaik dari sisi kesehatannya. Jadi kalau kita amalkan, ternyata di situ banyak sekali hikmah-hikmahnya. Utamanya masalah kesehatan. Ketika minum dalam keadaan duduk, tidak berdiri. Makan pun demikian. Ketika buang air,
dalam keadaan jongkok, tidak berdiri. Nanti bagaimana posisinya ketika buang air, bagaimana cara ketika istinja, bagaimana terus nanti akan disebutkan oleh Imam Ghazali di sini tentang amaliyah sehari-hari. Intinya bahwasanya masalah sunnah ini penting. Ya, orang dengan ibadah sunnah bisa cepat naik pangkat. Ya, apalagi di akhir zaman sekarang, untuk bisa mengimbangi dengan budaya-budayanya orang-orang di luar Islam, harus kita terus suarakan sunnah-sunnah Nabi. Ya, kepada anak-anak kita, kepada putra-putri itu, jangan sampai mereka gengsi, disuruh pakai hijab kok nggak mau, nggak cantik, nggak mau, nggak keren. Nah ini kan ya, jangan sampai demikian. Pokoknya jangan kita anti dengan hal-hal yang berbau Islam. Nah itu tentang fadilahnya sunnah. Dan masih banyak hal-hal lainnya. Jadi dalam hadis Nabi juga, Nabi pernah mengatakan, man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka kelak dia bersamaku di surga. Nabi berjanji akan ma'i, akan bersamaku, duduk bersanding denganku ketika di surga. Kemudian walan tasila ayyuhat talibu ilal qiyam bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fi lahadhatika wa anfasika. Nah, kemudian Imam Ghazali menjelaskan bagaimana agar kita ini bisa betul-betul sepenuhnya melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Beliau menjelaskan, dan tidaklah kamu sampai wahai seorang murid, wahai seorang pelajar, wahai orang yang membaca kitab ini, kamu tidak akan bisa sampai kepada derajat, kepada maqam kamu bisa melaksanakan perintah-perintah Allah kecuali caranya dengan muraqabatu qalbika wa jawarihika, dengan menjaga hatimu, menjaga anggota zahirmu, fi lahadhatika wa anfasika, di setiap saatmu, min hini tusbihu ila hini tumsi, dari mulai pagi sampai sore hari. Jadi biar kita ini mudah melakukan ibadah, bagaimana caranya? Jaga hati kita, jaga anggota tubuh kita, jangan sampai melakukan hal-hal yang Allah larang. Biasanya maksiat ini pengaruh juga maksiat. Biasanya orang kalau sudah nggak bisa menjaga dirinya dari sebuah hal keharaman, maka dirinya pun nanti akan sulit melaksanakan ketaatan. Misalnya ada orang dia nggak bisa menjaga pandangannya, dia melihat kepada hal yang haram, nanti akan berefek. Dampaknya, efeknya sulit, malas kalau sudah diajak matanya buat hal kebaikan. Disuruh ngaji kok kayaknya baru 5 menit kok sudah sepet mata, sudah ngantuk. Disuruh qiyamul lail kok berat sekali buat melek. Ini karena efek sebelum-sebelumnya dia banyak melakukan hal-hal yang Allah larang. Jadi muhasabah buat diri kita masing-masing. Kalau kita merasa kok saya kok baca Qur'annya kok merasa berat sekali, tapi kalau nonton TV kok anteng berjam-jam. Kalau saya bangun malamnya tuh sulit sekali, tapi kalau sudah bangun malam buat pergi ke pasar nyari sayur kok rajin. Wah, ini ada, kita muhasabah. Mungkin beberapa hari yang lalu saya ada dosa yang belum saya minta ampun kepada Allah. Mungkin pernah nyakiti orang kah? Mungkin pernah suudzon ke orang kah? Ini yang Ghazali mengatakan, kamu tidak akan bisa sepenuhnya melaksanakan perintah Allah yang wajib, yang sunnah, kecuali menjaga hatimu dan menjaga anggota tubuhmu. Ya, Sayyidina Imam Junaid rahimahullah, kalau nggak salah, beliau pernah satu ketika tidak bisa bangun malam, beberapa hari. Padahal ini kan istiqomah, beliau sudah istiqomah sering qiyamul lail. Ternyata kok suatu ketika kok nggak bisa bangun malam ini. Ada apa ini? Ada apa? Beliau akhirnya sumpah, mikir. Ternyata setelah dicari sebabnya, beliau sempat pernah timbul perasaan sedikit seuzon kepada orang lain. Ya, jadi perasaan seuzon kepada orang ketika beliau sedang berjalan, lalu melihat ada orang minta-minta. Sempat terbesit di hati beliau, ini orang kok kuat tapi kok masih minta-minta. Kenapa nggak bekerja? Hanya begitu. Ternyata Allah hukum nggak bisa menikmati indahnya, lezatnya bangun malam, karena sedikit ada hal yang tidak benar. Padahal ini sebenarnya kalau bagi kita ya ini hal biasa. Tapi sekelasnya beliau ini sebuah hal yang berat sekali, yang besar sekali. Kalau kita kan biasa itu punya praduga macam-macam. Mungkin kayaknya tuh jangan-janganlah gini. Itu kadang kita nggak sadar.
Nah, ini kadang mungkin gara-gara seuzon kita ke orang, nggak bisa menjaga hati, atau mungkin karena sebab maksiat yang lain yang kita belum sempat minta ampun, bertaubat kepada Allah, akhirnya Allah hukum kita sulit kalau sudah diarahkan kepada hal-hal yang baik, ibadah, bangun malam, ataupun hal-hal mulia lainnya. Terutamanya masalah makanan yang masuk ke dalam perut kita, ini dijaga betul. Jangan sampai makanan haram nggak pernah kita jaga sehingga dengan mudahnya masuk ke dalam tubuh kita. Ya, man akalal harama, man akal harama asad jawarihu sya'at am abad. Barang siapa yang makan haram, maka anggota tubuhnya dengan mudahnya akan bermaksiat dengan sendirinya, tanpa dia gerakan pun akan terarah dengan sendirinya melakukan hal-hal dosa. Mau nggak mau, suka nggak suka akan mengarah ke sana. Makanya jangan heran, mohon maaf kalau misalnya kok ini muhasabah buat kita juga. Kok saya punya anak kok susah diaturnya, kok saya punya anak kok susah disuruh ngaji, ada apa ini? Mungkin kalau kita muhasabah, mungkin ada sesuatu nafkah makan yang belum nggak sepenuhnya halal yang saya berikan kepada dia. Ini sangat dijaga urusan makanan, urusan harta. Jadi kita nggak sembarangan, jangan yang penting nilainya gede, yang penting untung banyak. Tapi kalau sudah nggak dijaga kebersihannya, kehalalannya, ini akan berimbas kepada tadi ketaatan. Ya kalau kitanya mungkin kita masih bisa sadar. Kalau yang ngeri kalau berimbas kepada anak-anak kita, kasihan dia. Kita yang salah tapi ternyata yang kena imbas adalah anak-anak. Baik, jadi gak bisa kita melaksanakan perintah-perintah Allah baik yang wajib ataupun yang sunnah kecuali dengan menjaga hati, dengan menjaga anggota lahir kita di setiap saat, dari mulai pagi sampai sore. Ini berat berarti, dari mulai pagi sampai sore. Pokoknya kita berusaha lah. Kita niat ketika pagi hari, bismillah, saya niat pagi ini saya pengen nggak lagi seuzon ke orang, saya pengen nggak lagi julid ke orang, nggak lagi benci ke orang. Ternyata nanti paginya jam berapa ternyata sempat seuzon lagi, ya sudahlah, bismillah, semoga ini dimaafkan gitu loh. Jadi berusaha dulu. Namanya kita nggak mungkin lepas dari salah. Al-insan malah khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya dosa. Yang penting kita sudah berupaya, kita sudah niat, ya, setiap harinya saya pengen menjaga hati saya supaya tidak ada kebencian, kedengkian, masalah dengan siapapun. Kemudian fa'lam annallaha muttali'un ala dhamirika wa musyrifun ala zahirika wa batinika wa muhitun bi jami'i lahadhatika wa khataratika wa khatawatika wa sa'iri sakanatika wa harakatika wa annaka fi mukhalatatika wa khalawatika mutaraddidun baina yadayhi. Ya, jadi kata beliau, ketahuilah bahwasanya Allah juga senantiasa mengawasi hatimu dan juga melihat anggota zahirmu, melihat kepada hatimu, dan Allah Maha mengetahui dengan segala lintasan yang terlintas dalam dirimu. Ini juga makna muraqabah. Jadi muraqabah itu kita merasa Allah senantiasa memperhatikan kita. Jadi jangan sembarangan ya berbuat sesuatu, karena Allah Maha melihat. Kita nggak mungkin bisa lepas dari pengetahuannya Allah. CCTV-nya Allah nggak bisa kita lari darinya. Ya, kalau main CCTV-nya manusia kita bisa kita akali, ya kita erorin lah, kita ngumpet nggak ketahuan, tapi kita nggak akan bisa lepas dari pengetahuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ini, jadi di antara cara yang Imam Ghazali ajarkan kepada kita agar kita bisa senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah baik yang wajib atau yang sunnah, kita niat dulu. Ya, azam dulu dalam diri kita, niat yang mantap bahwasanya saya pengen menjaga hati saya pengen menjaga anggota lahir saya pagi ini sampai sore hari nanti supaya tidak berefek kepada hal-hal maksiat. Jadi supaya saya rajin ibadah. Karena kalau sudah maksiat nanti efeknya juga malah malas dalam beribadah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini pada kajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ketika bangun tidur, Bismillah, saya ingatkan Allah menjadikan hidup ini. Dengan tadi itu bagaimana posisinya? Antara niat dengan yang tadi Ustaz sampaikan, iya, kecintaan kepada Rasul, maka setiap langkah kita berpakaian, bertingkah laku, makan, kebiasaan kita ikuti. Rasulullah kita niatkan dengan niat tadi, yang saya menjalani hidup pagi ini saya bangun niat karena Allah. Dengan niat tadi itu posisinya seperti apa? Bagaimana